ibaratnya bisa melihat neraka dan surga itu ya di diri kita nanti kan. Gitu buat kalau kitanya sudah mati baru nanti tahu ada surga dan neraka. Ada surga dan neraka karena sudah dijelaskan di Al-Qur'an. Kalau masalah kiamat gimana itu, Pak? Ada nggak kira-kira? Tidak ada kiamat. Berarti kembali lagi ke diri kita. Kiamat itu adalah kita mati ya. Kalau kiamat Allah menciptakan alam ini kun fayakun, alam yang tidak ada awal dan akhir, alam yang langgeng berarti bohong. Yang disebut kiamat memang ada tapi kiamat kecil. Dan itu sudah pernah terjadi. Zaman apa? Nabi Nuh. Bayangkan, air laut setinggi gunung sampai masih bisa menutup tingginya gunung. Artinya seluruh alam ini kan ketutup air. Itu yang disebut kiamat. Jadi kalau misalkan hancurnya peradaban alam ini, bintang berbenturan dengan bintang, bulan dengan dengan planet-planet yang lain, binasalah alam ini, berarti Allah bohong bahwa alam ini akan langgeng. Berotasi terus. Pada saat kisah zaman Nabi Nuh, manusia tinggal sedikit yang selamat pada umatnya, kaum yang ikut ke Nabi Nuh, sampai binatang semua ikut. Jadi kalau itu peradaban manusia sampai kapan? Tidak akan ada sampai batas, unlimited. Nanti pada saat alam ini sudah banyak, manusia sudah banyak, akan terjadi kehancuran moral, kehancuran akidah, perang sana sini. Manusia balik lagi ke akhlaknya zaman jahiliyah. Akhlaknya ya? Iya, akhlaknya. Bukan situasinya. Bukan. Pokoknya jadi situasinya jadi kayak kerajaan lagi atau bukan? Kan sekarang udah zaman teknologi nih, udah canggih gitu maksudnya. Tidak mungkin akan kembali lagi ke zaman kerajaan. Karena manusia zaman sekarang jangan bicara kerajaan, bicara partai politik udah saling perang, apalagi bicara kerajaan. Bicara bupati, pemilihan bupati udah saling perang, apalagi kerajaan. Manusia zaman sekarang sulit diatur. Sulit diatur. Pilkada saja ramai. Pilkada pemilihan RW-nya udah ribut. Bagaimana kerajaan satu udah pakai tim sukses lagi banyak RW sekarang. Udah baliho nih ngomong di kota RW ya, sekitar kepala desa RW aja. RW pakai tim sukses, pakai jas asli, wah gaya. Aduh. Ya, karena ini dunia kan udah mulai ini. Udah kemajuan. Entah akan terjadi atau tidak jabat kerajaan tersebut, tapi pada saat syarat manusia tinggal sedikit. Seperti zaman riwayat zaman Nabi Nuh, manusia tinggal sedikit, akhirnya menemukan sebuah daratan, menemukan sebuah tempat yang baru di mana mereka untuk mengembangkan peradaban manusianya. Akhir banyak perkawinan ini dengan ini, binatang dengan ini, akhirnya berkembang banyak lagi hingga sekarang. Nanti akan terjadi lagi kisah Nabi Nuh yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi musnah semuanya mah nggak mungkin. Tidak ada. Berarti tidak, ya awalu ya akhiru bohong. Tapi kalau kita harus percaya sama hari akhir itu berarti apa? Akhir daripada kehidupan kita. Bukan kiamat sebenarnya. Bukan. Iya, betul yang dimaksud. Kita harus percaya dengan hari akhir kehidupan kodrat kita masing-masing. Ya, Yaitu kematian. Dengan ya karena orang yang udah sedikit beribadah mesti pada kosong apa segala macam, mungkin sampai kapanpun masjid tidak akan sepi, makin tambah banyak, cuma pengisinya yang sedikit. Ya, isinya Bang, tidak isinya itu. Ada yang bilang bahwa hari akhir itu hari sekarang. Sekarang ini akhir, saat ini gitu. Saat ini memang terakhir kan? Besok hari. Jadi yang disebut kiamat besar, hancurnya peradaban alam ini, matahari pecah, bintang dengan bintang beradu, planet dengan yang lain, itu tidak akan terjadi. Kalau itu terjadi berarti seperti film atau sinetron yang Itu tamat kan gitu ya. Ya kan disebutkan ya awalu ya akhir. Tidak berawal dan tidak. Nah kalau misalkan seandainya begini, alam ini seperti yang diceritakan kisah seperti ini, itu sebetulnya simbolis, tafsir maknanya sangat dalam, dan itu harus penuh perenungan, kajian yang sangat dalam, tidak bisa dimakan mentah-mentah. Ada yang ini Pak, yang udah meninggal itu yang di alam kubur menunggu kiamat, gimana itu Pak? Alam kita sebetulnya ini alam kubur, bukan nanti kematian. Alam kita sebetulnya alam kubur. Sekarang ini alam kematian, nanti itu kematian, alam kehidupan yang langgeng, tergantung amal budi pekerti. Yang disebut padang mahsyar ya ini sekarang berkumpulnya manusia, tapi bukan berkumpulnya manusia seperti antri nonton film atau tiket ngambil bantuan,
Sekarang bebas berkehendak apapun, tapi dengan syarat surga dan neraka mana yang mau kamu pilih. Makanya surga dan neraka itu belum jadi, tapi ada. Yang menjadikannya kita tergantung akhlak kita. Jadi ya itu yang kebaikan ya Pak ya, nantinya kita yang bawa. sekarang yang sudah meninggal itu kemana jadinya? Yang sudah meninggal semua mereka hidup di alam arwah. Apakah udah di surga dan nerakanya? Belum. Jauh, untuk surga tuh tetap masih Nabi Musa. Makanya Abah sering bertanya dalam diri hati ini, dalam pikiran sanubari Abah, kemana para wali dan nabi zaman dahulu sebagai kekasih Allah? Karena di surga belum ada, masih Nabi Musa. Bayangkan pada saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, imam kita, junjungan kita, baginda Rasulullah SAW, Nabi terakhir. Sebelumnya banyak nabi-nabi, Adam dan lain-lain. Kenapa? Ya, sekarang kita pakai dicerna saja. Kenapa di surga hanya Nabi Musa alaihissalam? Sebelumnya nabi banyak kok. Sampai sekarang kan belum ada yang bisa menjawab. Terus ada keterangan bahwa Nabi Isa akan turun ke bumi gitu. Nabi Isa akan turun kembali itu seperti pelecehan sebetulnya. Kenapa? Kok Allah memang bebas berkehendak, tapi tidak akan mau menyalahi hukum qadar iradah. Nabi Isa turun kembali itu kalau dikonversi tahun, hitungan hijriah dengan masehi jatuhnya di tahun sekarang, perbedaan kurun waktu. Tetapi bukan Nabi Isa yang dahulu, anak Siti Maryam. Nabi Isa itu kan dengan julukan gelar Ruhul Kudus. Berhati suci. Manusia-manusia berhati suci itulah yang akan membunuh Dajjal, yang memiliki energi murni. Kebaikan-kebaikan tadi Abah katakan dari awal, jangan menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena itu mengandung energi atom yang sangat luar biasa buat kehidupan. Jadi yang disebut Isa turun kembali, kalau ada orang mendongeng bicara bahwa Nabi Isa itu menyalahi qadar iradat. Jadi gelar beliau Ruhul Kudus, berhati suci. Setiap manusia memiliki kesucian hati, itulah yang memiliki energi Nur Muhammad yang akan membinasakan hukum sebab akibat, dampak negatif dan positif dari sebuah rekayasa teknologi. Lebih banyak mudarat atau manfaatnya gitu. Jadi kalau bicara Satria Piningit, Prabu Adil, Imam Mahdi, jangan menunggu yang Abah sampaikan kan sebelumnya. Dibentuk, kita membentuk diri kita seperti Ratu Adil, Satria Piningit, tapi jangan dengan atribut seperti akhlaknya, keimanannya. Bukan dengan bajunya gitu. Nah, bukan dengan bajunya, ada nama sengaja saya Imam Mahdi, saya Satria Piningit, pelecehan itu. Jadi yang disebut Imam Mahdi akan turun ke muka bumi ini, akan membereskan alam. Keturunan dari baginda Rasulullah SAW adalah manusia siapapun itu, baik pria, wanita, yang memiliki akhlak, memiliki ilmu, kesucian hati, yang berkiblat ke Nabi Muhammad SAW. Bukan artinya dari orang Arab atau negara Inggris, Belanda, siapapun. Jadi Imam Mahdi itu jangan ditunggu, tapi dibentuk. Mulai dari sekarang kita membentuk kebaikan-kebaikan hidup, keikhlasan hidup, kebersihan hati, gitu, kebersihan pikiran, gitu, peduli kepada orang lain, gitu. Itu yang disebut Imam Mahdi. Kalau kita kuat, solid, kebersamaan, kebaikan, orang-orang akan baik. Kalau kita mengajarkan baik, orang pasti akan baik, gitu. Meskipun kita menanam padi, ada rumputnya, tapi belum tentu menanam rumput tumbuh padi. Kan setiap kita berniat baik itu selalu ada rintangan, tapi tidak putus kita melakukan kebaikan. Seperti itu. Ayo apalagi? Sob, gantian. Maksudnya gini Pak, kalau jin itu kira-kira bisa beda-beda wilayah enggak? Punya kekuasaan wilayah enggak dia? Apa? Jin itu. Jin, setiap jin sama seperti kita. Ada pangkat RT, RW, bupati kayak begitu. Cuman bukan sebutannya bupati. Ya. Ada geng tingkatan. Kastanya banyak. Punya wilayah masing-masing ada enggak gitu? Ada wilayahnya masing-masing. Dan mereka tidak mau mengganggu wilayah ini gitu, ke sini gitu kan. Jumlahnya pasti lebih banyak. lebih banyak dari manusia malah jin. Tapi Pak, kalau jin itu tingkatan paling tinggi ya. Ininya tinggi, kalau siluman paling terendah.
Tapi kalau sebangsa kayak demi kayak gitu apa segala macam itu sebetulnya bahasa dari bahasa kita sih. sebenarnya sama itu siluman jatuhnya. Iya, itu kasta kayak begini, kayak ada apa ya? Ada hukum, kalau di bangsa itu ada hukum orang yang terbuang. Orang dalam dan orang luar gitu. Oh ini kalau ini suku dalam, ini suku luar, kayak begitu. Berarti kayak kuntilanak terus kayak genderuwo apa kayak gitu itu maksudnya ke Itu dari amal perbuatan seseorang yang selama hidupnya, satu tidak beriman tapi beragama, tapi tidak beriman. Kedua tidak begitu. beragama tapi tidak beriman, mengaku berimannya hanya di lisan. Iya. Satu tidak beriman tapi beragama, hidup tidak tahu, gelap, tidak tahu Nabi Muhammad, tidak tahu nabi-nabi sebelumnya, tidak tahu wali-wali sebelumnya, bahkan tidak pernah bertemu dengan yang menciptakan alam ini. Akhirnya hidupnya sesat, gentayangan itu kan tersasar. Iya. belum sempurna gitu. Gentayangan tuh artinya kan nggak puguh, kesana nggak keterima, kesini mentok. Jadi yang itu golongan arwah dari sebuah akhlak perilaku kehidupannya masing-masing. Akhirnya gentayangan, sesat, nyasar, di bumi tidak, ke langit juga tidak. Kasihan tuh gitu. Tapi apakah identik kalau orang yang tabrakan itu pasti akan gentayangan enggak juga ya? Berarti kalau Rata-rata, karena tidak ikhlas. Karena begini, arwah gentayangan itu karena posisinya pada saat dia meninggal, dia nggak tahu bahwa dia udah meninggal. Nggak tahu. dalam bawah sadarnya enggak ini ya. Nggak tahu. Nah setelah 40 hari baru dia sadar, oh ini mungkin yang disebut alam kematian. Karena apa? Pada hari pertama, kedua, ketiga, ketujuh dia tanya keluarganya, tidak ada yang menjawab gitu. Dia datang ke sini, tidak ada yang melihat. Gentayangan, tidak ada sebuah pengakuan, tidak ada yang bisa melihatnya gitu. Jadi yang disebut arwah gentayangan itu satu, baik yang dibunuh, baik yang bunuh diri, baik yang tabrakan, itu kasihan kalau hidupnya tidak memiliki keimanan. Dia tidak akan tahu tempat kembali gitu. Nyasar karena nggak punya rumah, rumahnya di mana gitu. Di sini enggak, di sana enggak ada yang mengakui gitu. Tugas kita lah yang bisa memiliki alam panca indera, melihat makhluk-makhluk seperti itu, menyempurnakan. Itulah yang disebut syafaat. Itu sampai kapan kalau misalnya gentayangan itu? Terus saja Belum ada yang menyempurnakan. sebelum ada yang menyempurnakan. Jadi kalau istilah kayak maaf ya, kayak dukun-dukun kayak gitu, santet itu bisa melalui mereka gitu, benar nggak? Bisa melalui seperti apa? Ya Dipergunakan gitu. Dipergunakan gitu, arwah-arwah gentayangan itu disuruh apa gitu. Apakah sebangsa jin juga bisa disuruh sama? Sebetulnya arwah gentayangan begini, sebelum kita bicara itu ya, manusia yang hidupnya selalu berbuat kerusakan, kebinasaan, kezaliman, itu sebetulnya sudah dimasuki aura bangsa jin. Jin apa? Jin kafir. Makanya jangan heran hidupnya gelap, serba gagal, banyak musuh, urusan ini nggak jalan, urusan ini nggak jalan. Karena apa? Di dalam dirinya hitam, dimasuki aura-aura hitam. Nah pada saat dia meninggal kembali, di alam gaibnya saja tersesat, masuk ke alam manusia juga tersesat, serba tersesat akhirnya. Itu yang akhirnya disebut arwah gentayangan. Jadi kalau belum ada bertemu dengan seseorang yang memiliki jiwa murni, kebaikan hidup, belum mengenal arti beriman, selamanya dia akan gentayangan. Itu bisa jadi apa? Bisa jadi penampakan ke orang-orang atau gimana? Enggak, si arwah itu. Si arwah penampakan ke orang-orang sebetulnya ini sih bukan penampakan ya. Bukan penampakan. Kalau Abah katakan bukan penampakan. Tetapi sifat refleksi daripada sifat-sifat manusia yang melihat, sebetulnya itu pangeling-eling atau sebuah pesan supaya jangan hidup seperti aku gitu.
Kalau kita sudah memiliki energi murni yang begituan nggak kelihatan loh. Itu di kajian abah yang sebelumnya kan ada itu pembahasan itu ya. Ada ya. Ada kajian yang apa sih Pak? Yang dukun santet apa ya? Oh, dukun santet. Iya. Ya. Iya, makanya kenapa ada seorang ahli ibadah masih kena santet? Karena belum beriman. Loh, artinya kalau yang ibadah itu, karena soal ibadah dengan hati itu beda. Ibadah dengan hati. Beda. Ritual ibadah dengan hati orang mukmin, orang beriman itu beda. Lillahi ta'ala enggak dia ibadahnya. Apakah dia ibadah karena takut mertuanya? Apakah dia ibadah karena takut tetangganya? Atau dia ibadah karena takut sama istrinya atau suaminya? Kalau disebut takut nggak disebut soleh, takut nggak disebut taat. Nawaitunya dulu dilihat. Tapi kebanyakan kalau kita hidup bermasyarakat, kalau kita nggak ke masjid, disebut orang nggak baik. Semua tergantung nurani sebetulnya. Kalau ada level-level itu yang apa? Maksudnya tingkat ma'rifatullah apa gitu kan. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat sebetulnya sebuah mata rantai kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau Abah sebetulnya sih orang ada yang menyebutkan hakikat makrifat itu kalimat yang seperti sakral atau kalau Abah enggak. Tarekat, Abah dari Garut ke sini bersyariat menggunakan kendaraan motor. Tarekatnya apa? Berjuang berenergi di jalan. Hakikatnya apa? Sampai di sini. Makrifatnya itu. Sampai di tujuan. Sebetulnya bahasa makrifat itu sampai di tujuan. Sampai di tujuan. Dengan nawa itu tadi syariatnya kendaraan motor. Jadi ada yang level itu nggak sholat gitu gimana? Ada banyak orang yang Abah lihat, orang-orang yang sudah mendalami sufi tasawuf disebut ahli makrifat, mereka tidak lagi menjalankan ritual sholat rukun Islam. Ya. Abah tidak bisa menyalahkan dan Abah juga tidak bisa membenarkan karena tergantung kebutuhan. Namun bicara lagi pada saat perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW membawa perintah sholat, sesungguhnya itu mengandung sebuah bahasa pesan yang luar biasa, bukan gerakan bukan gerakan sholatnya, Gerakan lahiriah sholatnya. Sesungguhnya gerakan sholat itu mensujudkan atau menyentuh kepala kita kepada bumi itu membangkitkan sebuah energi massa min plus negatif positif. Kalau kita tidak disujudkan massa, listrik itu tidak akan terkoneksi. Akhirnya kita hidupnya tidak memiliki energi, tidak ada angan-angan, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan. Makanya banyak orang-orang yang ahli sufi atau makrifat yang tidak melakukan fardu sholat, jangan heran hidupnya hancur-hancuran. Karena dia secara sadar atau tidak sadar telah meninggalkan duniawi. Jadi kalau misalkan seorang ahli sufi tasawuf ingin duniawi, ingin bercukupan, ya lakukanlah sholatnya. Karena apa? Itu energi ACDC supaya bangkit kehidupannya berjalan. Langit dan bumi, iya. Positif negatif. Langit Bapak, bumi Ibu, dan kita pengisi bumi pertiwi. Jadi antara plus dan minusnya harus kita hidupkan, kita sambungkan. Sujud itu, karena sujud itu satu, bentuk rasa bersyukur atas nikmat Allah. Kedua, ingat kita bahwa kita hidup ada yang menciptakan. Kedua, supaya menghidupkan energi ACDC minus plus minus. Nah, supaya energinya itu hidup. Akhirnya dia mau usaha jualan tahu, usaha jualan martabak, hidup. Hidup. Gitu. Kalau dia meninggalkan rukun sholatnya, banyak mengalami kegagalan hidup. Jangan heran karena tidak nyambung, tidak terkoneksi energi plus minusnya. Tapi
Tapi ada juga yang ahli itu, tapi ahli ibadah, tapi kehidupannya tidak jalan karena malas. Ayo aja sholat, ayo aja zikir, tidak berusaha, mau datang dari mana rezeki? Betul. Kalau arti gimana? Betul kan yang berkenan. Jadi memang ada positif negatifnya Pak ya. Jadi sebetulnya gerakan sholat, ritual ibadah yang dibawa, disampaikan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu luar biasa. Tujuan baiknya untuk kehidupan kita, terlebih zaman sekarang, supaya kita tidak tertinggal, bisa mencukupi diri sendiri, mencukupi keluarga, membantu orang lain. Kalau kita berkelebihan rezeki, supaya apa? Kita hidup ini tidak jauh dan tidak mustahil meninggalkan rezeki ekonomi, supaya hidup ekonominya. Ya. Ini satu lagi Bah ya, ngobrol soal sholat nih, kan ada arah kiblat. Kalau sholat kita arah kiblat, apa memang kita harus menghadap Ka'bah gitu? Misalnya kalau kita kan pagi di kendaraan, kan di kapal, di pesawat itu, kan tiba-tiba belok atau kita nggak tahu arah gitu, atau gimana Pak itu? Soal itu Pak. Sebetulnya kalau kita bicara beriman atau sholat itu kan bicara hati batin, beriman ya. Itu tidak membutuhkan sebuah arah. Tidak membutuhkan sebuah arah. Lalu kenapa kita harus menghadap ke kiblat? Ke Ka'bah. Ka'bah itu loh. Kalau kita tidak menyadari atau kita tidak berpikir, kita tidak mengkaji, tidak bedanya sama kita menyembah berhala. Loh, kenapa? Batu yang kita sembah di Ka'bah. Jadi petunjuk itu mengandung makna yang dalam, yang harus dikupas tuntas, dikaji, dihayati, diperdalami. Di Ka'bah, di Baitullah Al-Mukarramah itu ada ayat suci la ilaha illallah. Sekeliling Ka'bah itu ya Pak. Iya. Jadi yang disujudkan, kita mengharap kiblat, menghadap ke la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallahnya tidak dikupas tuntas, tidak ubahnya kita sholat menghadap Baitullah Ka'bah, sama seperti ibadah menyembah berhala batu. Jadi sesungguhnya ibadah atau keimanan kita, sholat itu bisa menghadap kemana saja, karena Allah meliputi ruang dan waktu, ada dimanapun, tapi satu, esa. Dan namanya beribadah, kita sholat bentuknya bukan seperti ritual 5 waktu saja, sambil duduk begini kita juga sholat, sambil tidur juga kita sholat. Yang namanya ibadah itu dalam setiap gerakan ibadah. Napas kita sehari 70.000 kali, 24 jam kita isi gitu, dengan asma Allah. Zikrullah. Buktinya sholat, sebelum sholat kita harus apa? Wudu. Supaya apa? Bersih. Membersihkan apa? Kalau sekedar membersihkan jasmani, sudah mandi saja. Biar semuanya bersih. Biar semuanya bersih. Jadi artinya sholat, sebelum sholat wudu, satu mengandung beberapa pesan kebaikan. Tidak saja membersihkan jasmani, tangeling-eling, pengingat pesan, membasuh tangan, supaya mulut kita ini tidak beracun, menyakiti orang lain, melukai orang lain. Tindakan kita juga, tangan, kaki kita jangan salah melangkah, telinga kita supaya jangan, semua dibasuh, mata sampai kepala. Kalau sekedar membersihkan sholat, wudu, membersihkan jasmani, sudah mandi saja. Ngapain wudu? Jadi yang sholat itu, yang disebut sholat itu lebih ke kolbu. Menghadap kepada Allah itu tidak soal waktu 5 waktunya,
70.000 napas kita sehari 24 jam diisi. Harus dicoba tuh, dihitung tuh. Haruslah Coba. Satu. harus dialami. Coba hitung nggak? Sampai jam berapa? Enggak, satu hari Satu satu malam hari, itu kita satu malam. ngambil napas berapa kali gitu. Iya. Coba dihitung. Karena nggak ingat sih. Iya. Nggak ingat ya. Kalau dihitung juga cepet capek. Hmm. Capek baru 1 jam. Iya. Aduh. Jadi kalau bicara syariat tarekat hakikat ma'rifat itu seperti buah, ada kulit, ada daging, ada bijinya. Ada kulit, ada daging, dan ada bijinya. Ada apa? Ada rasa. Rasanya itu kulit, daging, biji itu tergantung akhlak perbuatan kita. Manis, kecutnya itu simbolis. Jadi seperti tadi hukum sholat, kalau kita menghadap ke kiblat, ke Baitullah Al-Mukarramah, jika la ilaha illallahnya tidak dikaji, tidak digali, tidak ubahnya kita seperti menyembah berhala. Ya. Jadi kalau kita bicara keimanan, kita sujud kepada Allah itu menghadap ke segala arah. Seperti juga tadi hukum rukun Islam dari fardu sholat, sebelumnya harus berwudu. Jadi sucikan jasmani, sucikan hati, sucikan pikiran. Itu yang utama. Kalau hanya sekedar berwudu begitu, anak kecil juga kan Bisa. tidak Iya. bisa. Iya sih Pak. Ini Mbah, sebelum kita tutup nih, karena lumayan nih udah 1 jam kita ngobrol, ada pesan apalah gitu buat kita, buat pemirsa juga gitu Mbah, pesan kebaikan dari Abah sebelum kita tutup nih. Terlepas dari agama apapun, terlepas taat atau tidak, tapi kita diwajibkan thalabul ilmi, selalu mengkaji, mencari sebuah ilmu kebenaran, ilmu hakikat. Sejatinya kita manusia hidup itu harus seperti apa, karena kita akan mengalami fase kematian. Bawalah bekal amal kehidupan sebanyak mungkin, tolong menolong, welas asih, bijaksana. Allah itu ya goni ya gowi, Allah itu maha kaya raya dan maha memiliki. Jika kita hidup banyak mengalami kekurangan, akhirnya menjadi sebab kita lalai dalam ibadah, mintalah kalau hidup ingin cukup dengan caranya, dengan ilmunya. Jangan meminta selain kepada Allah. Amantu billah, menghadaplah kepada Allah. Ikuti, jalankan dengan taat agama yang kita yakini. Dan yang terutama dari segala macam ritual ibadah adalah berbuat kebaikan dan manfaat seluas mungkin terhadap siapapun. Tidak membeda-bedakan si kaya, si miskin, si jelek, si tampan, si cantik. Satu, kedua begitu. Tidak boleh kita memvonis, menilai seseorang begini, begitu, begini, begitu. Karena apa? Ada hukum hidayah inayah. Mungkin hari ini kelakuannya bejat, Mungkin besok mungkin lebih taat. Jadi tidak bisa kita harus tetap menjalankan praktek ulas asih Rahman Rahim, kasih sayang terhadap siapapun. Jadi hidup itu jangan hanya takut karena sebuah aturan, tapi malulah pada sebuah aturan. Kalau kita hidup malu pada Allah, segala sesuatunya itu bukan karena faktor aturan, karena kita merasa malu. Jadi mau berbuat salah itu malu. Malu itu kunci mutiara tertinggi Nabi Muhammad SAW. Malu pada diri, malu berbuat dosa, malu segala sesuatunya yang tidak Allah ridhoi. Gitu. Supaya apa? Hidup kita berkah. Kalau namanya berkah, meskipun sedikit itu akan mencukupi. Ya. Kita mau celaka diselamatkan, namanya berkah. Gitu. Jadi Allah yang mudah-mudahan dengan silaturahmi ini semua kita hijrah ke arah yang lebih baik. Amin, 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 amin. Sebagai manusia yang taat kepada agama, kepada bangsa dan negara, kepada orang tua, selalu memberikan
kasih sayang, kebaikan, hidup terhadap siapapun, memberikan manfaat terhadap siapapun, itu yang utama. Tolong menolong, welas asih. Jangan keberatan atau kikir kita hidup kepada siapapun ada yang minta tolong. Selagi kita mampu, ya kita lakukan pertolongan. Jangan memilah-milah, memilih-milih. Jangan mengaku ibadah apapun jangan diakui. Oh saya sudah sholat, oh saya sudah bersedekah, saya sudah puasa. Ikhlas mengalir. Jangan mengakui, malu kalau mengakui, gibah, supaya Allah tidak menghitung. Kamu mengakui, aku pun akan menghitung, kata Allah. Nah, iya, jangan diakui kebaikan hidup apapun karena Allah tidak pernah menghitung. Gitu. Siap. Baik Abah, terima kasih ya udah sharing, udah ngobrol sama kita. Semoga obrolan ini bermanfaat khususnya buat kita sendiri yang kita yang berkumpul di sini atau juga yang menonton ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, bisa ngobrol-ngobrol kajian atau apalah ilmu yang bermanfaat buat kita. Coba ya. Terima kasih. Alhamdulillah.